Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi rekan-rekan yang sekarang lagi nonton YouTube-nya FTI Arts University. Kali ini saya akan berbagi tips nih buat teman-teman gimana caranya biar lebih mudah buat sertifikat yang sekarang kan lagi marak ya, yang namanya webinars atau misalnya seminar online. Nah, di seminar online teman-teman bagi yang panitia nih sering kebingungan gimana sih caranya buat sertifikat itu biar cepet, atau misalnya kita udah punya list nama yang banyak banget, kita harus masuki satu-satu, itu kan nggak mungkin juga. Sekarang udah zamannya modern, udah dipermudah juga, kita akan buat sedikit tutorial atau tips and tricks gimana teman-teman buat e-sertifikat yang lebih mudah dan lebih cepat. Oke, pertama-tama kita harus punya dulu laptopnya, ya kan? Atau misalnya perangkat PC-nya, habis itu nyalain. Nah, selanjutnya kita buka Word atau Excel-nya terlebih dahulu. Jadi kita punya dua nih, punya Excel sama punya Word. Nah, langkah yang pertama itu kita buka Excel-nya. Atau kalau misalnya kita menggunakan macOS, tinggal cari aja di sini search Excel-nya. Nah, selanjutnya teman-teman buka new workbook-nya atau blank workbook-nya. Oke, yang pertama kita harus buat dulu satu field nama di Excel-nya. Ini hanya menandakan aja ya, kira-kira nanti ada berapa nama peserta misalnya yang akan kita inputkan. Nah, di sini akan saya kasih sampel 7 nama peserta aja untuk kira-kira disimulasikan untuk buat e-sertifikatnya. Oke. Yang pertama kita masukkan dulu namanya, atau misalnya teman-teman udah punya listnya nih. Nah, nanti teman-teman tinggal isi terlebih dahulu di field yang sudah kita buat ini, yaitu nama. Nah, setelah ada 7 nama ini, teman-teman selanjutnya save si Excel-nya. Jangan lupa dikasih nama yang mungkin misalnya sesuai, entah itu misalnya nama peserta atau misalnya nama seminar, terserah. Nanti teman-teman tinggal diisi aja, plus dengan lokasi si foldernya. Jangan lupa si lokasi foldernya itu disimpan yang bisa diakses, atau misalnya kalau teman-teman bingung, bikin aja satu folder namanya sama sertifikat atau misalnya nama seminar. Nah, setelah di save di satu folder tersebut, teman-teman selanjutnya buka Word-nya. Nah, setelah buka Word, nanti teman-teman buat lagi satu blank Word, atau misalnya satu Word yang baru lagi, plus dengan template sertifikat yang sudah ada. Jadi disiapin ya dalam satu folder tersebut. Yang pertama Excel, yang keduanya itu template dari si sertifikatnya, dan yang terakhir adalah Word-nya. Nah, sama ketika kita sudah masuk ke Word, itu kita masukkan terlebih dahulu atau kita setting terlebih dahulu si formatnya. Yang pertama, formatnya itu adalah harus landscape. Dan yang berikutnya adalah size dari si sertifikatnya. Kalau misalnya size-nya teman-teman A4, berarti disesuaikan saja. Nah, yang berikutnya adalah kita siapkan image atau format dari si sertifikatnya. Jadi nanti kalau misalnya sudah ada image-nya, si sertifikat tersebut tinggal dimasukkan aja ke dalam si Excel-nya. Si Word-nya. Nah, setelah masuk dalam Word, itu nanti akan sedikit ada perbedaan size ya antara template atau yang ada di si Word-nya. Nah, sekarang kita menyesuaikan terlebih dahulu nih untuk si size Word-nya. Nah, kita resize-nya caranya adalah kita cari dulu yang namanya Word Text. Nah, setelah itu dipilihlah behind text. Untuk apa? Untuk mempermudah kita meresize si template sertifikatnya. Nah, setelah kita punya template-nya, atau setelah si template sertifikat itu sesuai dengan yang ada di Word, kita insert di menu Word, itu insert text box-nya. Nah, insert text box-nya terserah di mana aja, nanti akan kita coba
atur lagi sesuai dengan yang kita inginkan di posisi yang mana. Nah, kita kasih dulu di si insert text box-nya tersebut nama. Nah, setelah namanya, kita akan atur dulu nih si line spacing-nya. Karena kalau misalnya kita nggak atur line spacing-nya, itu nanti si kotaknya besar atas atau enggak bawahnya yang kebesaran. Nah, kita cek terlebih dahulu before sama after-nya, dan line spacing-nya itu harus single. Jadi nanti sesuai untuk si kotak atau si nama si sertifikatnya di dalam sertifikatnya. Nah, lalu selanjutnya adalah kita mencoba menyesuaikan fontnya, entah itu size stylenya atau misalnya ukurannya, itu disesuaikan dengan yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya si fontnya itu mau Calibri misalnya atau Times New Roman atau mau alay-alay gitu, boleh silahkan aja disesuaikan. Nah, setelah itu kita coba ketik terlebih dahulu contoh di sininya, contoh nama ya. Nah, contoh nama. Setelah itu kita sesuaikan si kotaknya atau tempat untuk menyimpan namanya. Selanjutnya fontnya, dan yang terakhir adalah ukuran dari si fontnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencoba, kalau misalnya tadi teman-teman lihat itu di kotaknya itu masih terlihat putih ya latar belakangnya atau si backgroundnya, sedangkan si sertifikat ini ada garis-garisnya gitu ya. Nah, biar menyesuaikan bagaimana caranya? Nah, kita cari yang namanya save format. Nah, nanti cek lagi di save field-nya itu di no field. Nah, setelah itu sesuai untuk si backgroundnya, jadi nggak putih lagi ya. Nah, ini udah sesuai nih. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk namanya itu mailing. Jadi kita coba mail merge gitu ya, dari si Excel ke si Word-nya. Nah, sekarang langkah yang pertama kita using existing list. Nah, setelah itu cari folder yang tadi teman-teman save untuk si Excel-nya. Kita udah ketemu nih untuk si foldernya, baru buka juga Excel-nya, diklik 2 kali aja. Nah, habis itu ada warning ya, ada tulisannya bla bla bla, yang terakhirnya adalah from a trust source. Iyalah, oke aja gitu ya, yang penting aman lah gitu ya. Habis itu di yes. Nah, selanjutnya setelah di yes itu nanti tinggal dicari, itu biasanya ada sheet-nya di atas. Kalau misalnya kita lebih dari satu sheet, itu nanti ada pilihannya. Kalau enggak, ya udah oke aja, karena kita kan tadi cuma pakai satu. Nah, yang berikutnya yang paling penting nih, itu yang namanya insert match field. Dimana ketika kita tadi udah punya nih datanya nih di si field nama, itu kita masukkan untuk si field namanya yang udah tadi di paling atas. Nah, yang paling atas itu nggak akan dipakai. Nanti yang dipakainya itu adalah dari field kedua sampai terakhir. Nah, nanti ada kayak kurung siku gitu ya, kurung siku 2 gitu. Nah, ini kurung siku nama fieldnya. Nah, itu memang seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya itu contoh tadi nama fontnya itu kita hapus aja karena nggak akan kepake. Nah, ini udah selesai nih sebetulnya sampai di sini. Tapi gimana caranya kita tahu kalau ini tuh udah sesuai atau enggak, atau misalnya udah ada datanya atau enggak? Nah, kita tinggal klik di sampingnya itu ada yang namanya preview result. Nah, di preview result itu nanti akan ketahuan kalau datanya sudah terkoneksi dengan yang ada di Excel-nya. Nah, di sana itu ada tanda panah ujung itu yang paling akhir, dan tanda next sama previews-nya ya. Nah, nanti teman-teman tinggal dicek aja. Ini kan karena ada 7 data, nanti tinggal diklik-klik aja sampai dengan 7 kali. Oh, ini udah bener sama nih gitu ya. Nah, habis itu ada yang namanya finish and merge. Nah, di finish and merge ini teman-teman bisa merubah kalau misalnya ada kesalahan, ini kayaknya namanya nggak sesuai gitu ya. Di situ ada edit individual atau print dokumen. Kalau misalnya print dokumen itu bisa juga di print satu-satu gitu ya, di sininya bisa. Atau misalnya mau all page, atau misalnya mau keseluruhannya ke 7-7-nya. Nah, kalau misalnya mau ke 7-7-nya, teman-teman harus finish and merge dulu gitu. Nanti kalau udah di finish merge gitu ya, nanti akan total ke semuanya. Tadi kan ada 7 tuh. Jadi ke 7-7-nya itu akan ada di situ. Nah, tadi udah kan dari Excel, atau kita udah punya Excel ke si Word,
ini ada yang tak kalah menariknya lagi, atau yang paling menarik lagi, ini nanti teman-teman seringkali kan kalau misalnya bikin absensi di seminar itu pakai Google Form. Nah, gimana caranya dari si Google Form tersebut bisa langsung dikirimkan sertifikatnya tanpa kita ngedit-ngedit kayak gini lagi, merge gitu ya. Mungkin ada kesulitan. Nah, nanti kita akan bantu untuk kesulitan teman-teman. Nanti kita akan buat lagi tutorialnya untuk dari Google Form sampai ke sertifikat yang dikirimkan ke email. Stay tune, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman yang mungkin bisa membutuhkan video ini. Terima kasih.